Padahal dalam mempromosikan sebuah negara, ya itu perlu yang namanya propaganda loh, propaganda yang baik. Ya, national branding itu harus menjadi sebuah hal yang kita dorong ke depan. Voetballers ervoor kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 7. Team is one of the most exciting teams out there to watch because of the way that they play, bro. They risk everything. Peliputan sepak bola Indonesia ini kemarin ada di New York Times, di Euronews, ya. Kalau di Asia sekarang sudah banyak yang nulis. Tetangga kita Malaysia juga menulis. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, menjadi momen yang sangat dinantikan bagi para penggemar sepak bola di tanah air dan kawasan Asia Tenggara. Dalam klasemen sementara Grup C, Timnas Indonesia menempati posisi keempat dengan total 9 poin. Tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga dan 4 poin di bawah Australia di posisi kedua. Satu kemenangan atas Cina akan menjadi modal penting bagi Garuda untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat, atau bahkan mengincar tiket otomatis finish di 2 besar jika terjadi skenario optimal. Di sisi lain, Timnas Cina datang dengan ambisi membalas kekalahan 1-3 dari Timnas Australia dan memperbaiki performa di Grup C yang kini menempatkan mereka di dasar klasemen tanpa poin. Laga ini tidak hanya menentukan nasib kedua tim dalam kualifikasi, tetapi juga menjadi cerminan tren perkembangan sepak bola Asia, di mana Indonesia berusaha menunjukkan kemajuan pesat di bawah asuhan Patrick Kluivert, sementara Cina berupaya keluar dari periode inkonsistensi. Menjelang duel krusial ini, antusiasme global terhadap laga Indonesia versus Cina meningkat signifikan. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengumumkan bahwa hak siar pertandingan ini berhasil dibeli oleh 149 negara di seluruh dunia, menandakan bahwa kontestan kualifikasi Asia ini menjadi salah satu pertandingan yang paling diminati oleh media internasional. Data ini diungkap melalui sarana media sosial resmi PSSI dan dikonfirmasi oleh berbagai laporan berita olahraga, termasuk laporan pada platform YouTube yang menyebut hak siar Indonesia versus Cina dibeli 149 negara. Selain itu, sebuah video di YouTube menyebutkan bahwa terdapat pula 200 stasiun TV ternama dunia yang menyatakan ketertarikan untuk menyiarkan laga ini, meskipun jumlah resmi negara yang membeli hak siar hingga saat ini tercatat 149. Fakta ini menunjukkan bahwa meski belum seluruh broadcaster melakukan pembelian resmi, minat pemirsa internasional sangat tinggi, yang membuka peluang PSSI untuk melakukan negosiasi tambahan guna memperluas jangkauan siaran. Distribusi hak siar pertandingan Indonesia versus Cina pada awalnya meliputi 32 negara di kawasan Asia, termasuk negara-negara anggota AFC, Asian Football Confederation, seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Menurut data yang dihimpun oleh Merdeka.com, 32 negara Asia telah mengamankan hak siar, mencakup negara-negara di Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Hal ini menjadi wajar mengingat kehadiran pemain-pemain Indonesia yang merumput di klub-klub Asia Plus besarnya pangsa pasar penonton sepak bola di kawasan ini. Keseriusan media Asia dalam menayangkan laga ini juga diperkuat oleh fakta bahwa platform YouTube resmi AFC Asian Cup turut menyediakan streaming langsung, meski opsi ini membutuhkan VPN bagi pengguna di Indonesia. Selain Asia, hak siar juga meluas ke 17 negara di kawasan Oseania, mencakup Fiji, Papua Nugini, dan Vanuatu. Menurut laporan Merdeka.com, negara-negara kecil Oseania ikut menjadi bagian dari 149 negara pembeli hak siar, menunjukkan bahwa persaingan kualifikasi Asia bahkan diminati oleh penonton di belahan dunia yang secara geografis jauh dari pusat laga. Partisipasi negara-negara Oseania ini dipicu oleh kepemilikan pemain Indonesia yang merumput di liga-liga Oseania, serta tingginya mobilitas diaspora Asia di wilayah ini. Secara khusus, penayangan di Oseania juga turut mendorong kesadaran global terhadap sepak bola Asia, mempromosikan liga dan pemain Asia kepada audiens yang lebih luas.
Di Eropa, 26 negara tercatat sudah mengamankan hak siar, termasuk Belanda, Inggris, dan Jerman, meski kehadiran pemain Indonesia di liga-liga Eropa menjadi pemicu utama. Merdeka.com menegaskan bahwa persebaran hak siar di Eropa mencerminkan tingginya minat pasar Eropa terhadap penampilan pemain Asia yang kini banyak berkarir di kompetisi benua biru. Hal ini juga memengaruhi rumah produksi internasional yang melirik pasar baru, sehingga mereka mencari kesempatan untuk menayangkan laga alternatif selain kompetisi Eropa. Keberadaan media-media besar di Eropa memudahkan distribusi, namun beberapa negara seperti Italia dan Belgia belum memiliki saluran resmi untuk siaran langsung, meski warganya sangat antusias. Hak siar di Amerika Utara, Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan mencapai 47 negara. Tirto.id mencatat bahwa total negara di kedua benua ini membeli hak siar putaran kualifikasi Asia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brazil, dan Argentina. Minat tersebut ditopang oleh adanya diaspora Asia yang besar serta invasi media streaming internasional yang memfasilitasi akses penonton di Amerika. Siaran ini pun tersedia di platform streaming resmi, membuat penonton dapat memilih paket berlangganan dengan harga kompetitif. Signifikansi lain muncul dari potensi sponsor Amerika Latin yang melihat peluang branding melalui turnamen kualifikasi Piala Dunia ini, terutama untuk komunitas pendukung sepak bola Asia. Sebanyak 19 negara di Afrika juga tercatat membeli hak siar pertandingan ini, memperlihatkan daya tarik kompetisi Asia di benua Afrika. Tirto.id dan Merdeka.com menyebutkan bahwa kehadiran pemain naturalisasi Indonesia asal Afrika menjadi salah satu alasan utama, selain kemitraan antara Federasi Sepak Bola Afrika dengan Broadcaster Asia. Media Afrika memanfaatkan momen ini untuk meliput pertandingan secara langsung, sehingga demografis penonton sepak bola di benua tersebut turut tersentuh oleh pembangunan kualitas sepak bola Indonesia dan Cina. Hal ini memperkuat hubungan antar benua melalui cabang olahraga terpopuler di dunia. RCTI telah dikonfirmasi sebagai broadcaster domestik utama untuk penayangan laga Indonesia versus Cina di dalam negeri. Okezone.com melaporkan bahwa RCTI menyiarkan langsung pertandingan pada pukul 20.45 WIB, memberikan akses luas bagi pemirsa tanah air yang belum berlangganan platform digital. Di sisi internasional, banyak stasiun TV nasional di berbagai negara Asia dan Eropa yang juga menayangkan laga ini, menunjukkan bahwa televisi konvensional masih menjadi medium penting untuk menyebarkan siaran langsung pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Distributor siaran seperti MTEK telah lama memegang hak siar untuk program-program sepak bola Indonesia, dan kemitraan ini diperluas untuk laga kali ini. Di tengah perkembangan teknologi, platform streaming digital seperti Vision Plus juga memegang peranan krusial. Antara News menyebutkan bahwa Vision menawarkan paket berlangganan dengan harga Rp40.000 per bulan, yang memungkinkan penggemar menonton live streaming secara on-demand. Kelebihan ini memudahkan penonton yang ingin fleksibel dari segi waktu dan lokasi, serta menjangkau audiens di luar jangkauan sinyal televisi tradisional. Selain itu, channel resmi YouTube AFC Asian Cup juga menyediakan live streaming pada beberapa wilayah, meski terkendala hak siar lokal yang memerlukan VPN untuk mengakses di Indonesia. Kombinasi antara televisi konvensional dan platform digital ini memperluas jangkauan penonton hingga ke pelosok negeri dan dunia. Anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa penjualan hak siar menjadi salah satu prioritas PSSI dalam memberikan akses luas bagi penonton. Melalui wawancara media, Arya menegaskan bahwa PSSI telah melakukan negosiasi intensif sejak beberapa bulan lalu dengan distributor hak siar internasional, menargetkan peningkatan jumlah negara yang membeli hingga menyentuh angka 200.